Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan Normisna dan Sugeng Riyadi. Di sini kelompok kami akan membahas tentang akad ijarah dan implementasi dalam lembaga keuangan syariah. Penjelasan pertama yaitu pengertian akad ijarah. Ijarah berasal dari kata al-ajru atau upah yang arti menurut bahasanya adalah al-iwad, yang mempunyai arti ganti atau upah. Secara terminologi, akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang perlu kita garis bawah di sini yaitu memiliki yang namanya manfaat yang diberikan kepada penyewa. Dan perlu kita ketahui juga bahwa melibatkan kedua belah pihak, di mana ijarah ini adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dan ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam. Yang pertama, ijarah berhubungan dengan sewa jasa yang memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sesuai dengan sebagai imbalan jasa yang disewa. Sebagai contoh manfaat sewa jasa yaitu hasil karya. Hasil karya seseorang dengan memberikan maupun karya kesenian atau apapun itu memiliki karya yang menghasilkan yang namanya upah atau memberikan yang namanya upah atau pekerjaan seseorang. Pekerjaan seseorang di sini bisa supir karena kita memanfaatkan jasanya. Yang kedua, ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti yang memindahkan hak untuk memakai dari aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Untuk manfaat aset yang saya ambil contoh di sini yaitu rumah kontrakan, penyewaan mobil, atau penyewaan motor, seperti itu. Dasar hukum akad ijarah. Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Di mana di sini di Al-Quran terdapat pada surah At-Tolak ayat 6, yang artinya tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya, hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran Surah At-Tolak ayat 6. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda, yang artinya berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Menurut Ijma, semua ulama bersepakat. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma akad ijarah ini. Sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya saja. Jadi ijarah sewa-sewa menyewa merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membantu. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat ijarah. Menurut mayoritas ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu yang pertama, pelaku akad, yaitu muajir, orang yang menyewakan
dan mustajir, orang yang menyewa. Yang kedua, sikhat, yaitu ijab dan kabul, berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berisi tentang persetujuan untuk melakukan akad. Yang ketiga, manfaat, yaitu manfaat dari objek yang disewakan atau jasa dari seseorang. Kemudian yang keempat, ujrah, yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Adapun syarat-syarat berkaitan dengan ijarah diantaranya adalah syarat terbentuknya akad ijarah, syarat sesuatu yang diakadkan atau barang dan pekerjaan, kemudian syarat yang berkaitan dengan upah atau ujrah. Materi selanjutnya yaitu aplikasi akad ijarah dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu pembiayaan ijarah di lembaga keuangan syariah. Pembiayaan ijarah yaitu akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan atau barang tersebut. Kemudian yang kedua, pembiayaan al-ijarah al-mutahiyah bitamlik. Al-ijarah al-mutahiyah bitamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Akad ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT merupakan akad baru yang menggabungkan antara dua akad dalam satu transaksi. IMBT jika ditinjau dari perspektif hukum positif KUHP Perdata, IMBT merupakan perjanjian tidak bernama pasal 13-19 yang timbul dari asas kebebasan berkontrak. Hukum yang ditimbulkan dari akad perjanjian IMBT adalah adanya hak dan kewajiban bagi mereka yang melakukannya. Kemudian yang ketiga yaitu pembiayaan multijasa. Multijasa adalah suatu perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam gunanya bagi orang lain. Sedangkan pengertian pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non-perbankan, kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau jasa. 4. Pembiayaan SBSN ijarah atau suku, surat berharga syariah negara. SBSN atau sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Untuk obligasi konvensional di sini wajib membayarkan bunga. Namun obligasi pada sukuk terjadi perbedaan antara keduanya karena obligasi syariah berupa bagi hasil, di mana bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan yang namanya bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk yaitu obligor, SPF, investor, syariah advisor, dan trustee atau wali alamat.
5. Pembiayaan al-maushufah fi al-zimah. Akad ijarah al-maushufah fi al-zimah adalah akad sewa, menyewa atas manfaat suatu barang, manfaat ain atau jasa amal yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya atau kuantitas dan kualitasnya. Seperti salah satu contoh akad yang menerapkan skema al-ijarah al-maushufah fi al-zimah adalah trapel penyelenggaraan haji dan umrah. Pada saat jamaah membayar senilai biaya umroh yang ditentukan, jasa belum diberikan. Hanya saja pihak trapel sudah menyebutkan dengan rinci semua spesifikasi jasa yang akan diberikan, misalnya seperti hotel, transportasi, sampai itinerari mulai dari keberangkatan hingga kepulangan. Sehingga calon jemaah bisa mengetahui nilai dari jasa yang akan diterima. Meskipun pada waktu akad pembayaran pemilik trapel belum memiliki jasa yang dimaksud. Syarat-syarat dalam melakukan ijarah maushufah fi zimah menurut Fatwa DSN MUI nomor 101 tahun 2016 yaitu ketentuan terkait manfaat barang, yaitu manfaat berupa manfaat yang dapat diketahui spesifikasinya supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa. Manfaat harus berupa manfaat yang dapat diserah terimakan baik secara hakiki maupun secara hukum. Jangka waktu penggunaan manfaat atau masa ijarah harus disepakati pada saat akad. Manfaat harus berupa manfaat yang boleh berdasarkan syariah. Dan manfaat yang diharapkan adalah manfaat yang dimaksud dalam akad yang dapat dicapai melalui akad ijarah al-maushufah fi zimah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.